Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak, mahasiswa STIH Zainul Hasan Genggong, Keraksaan Probolinggo. Untuk saat ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Anak sebagai Jembatan Menuju Hijrah oleh dosen pengampu Muhammad Hendra SPDI MPDI. Nah, teman-temanku sekalian, anak sebagai jembatan menuju hijrah. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah amanah yang dititipkan kepada orang tua agar dididik dan dibesarkan dari segala aspek kehidupan dengan ajaran Islam. Karena anak sebagai anugerah dari Allah adalah anugerah yang terindah apabila anak itu berbuat budi pekerti yang baik, beribadah dengan baik. Namun anak juga bisa menjadi fitnah apabila anak berbuat salah, berbuat yang menyelewengkan dari agama. Maka dari itu, dari sejak dini, pondasi Islam harus ditanamkan dari sejak dini kepada anak. Nah, teman-temanku sekalian, dari sini saya akan membahas tentang makalah anak sebagai jembatan menuju hijrah. Dilanjutkan slide selanjutnya. Dari judul makalah saya dan dari pemaparan latar belakang makalah saya, pastinya di benak teman-temanku sekalian dan sekeluargaku, semahasiswa sekalian, pasti ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara menyiapkan anak sebagai jembatan menuju hijrah? Bagaimana cara mendidik anak yang benar dalam aspek Islam? Maka dari itu saya akan bahas di pembahasan saya selanjutnya. Teman-temanku sekalian, anak sebagai jembatan menuju hijrah itu ada 5 langkah. Apa itu? 1. Pemberian nama yang baik dan melakukan akikahnya. Pemberian nama yang baik di sini adalah memberikan suatu makna yang bagus, makna yang sekiranya apabila anak itu dipanggil oleh orang, maka anak itu tidak malu. Itu. Dan lagi makna dan arti dari nama tersebut tidak menyelewengkan dari agama, tidak menjelekkan agama, tidak menjelekkan nama Nabi, tidak menjelekkan nama Allah. Begitu yang dimaksud oleh pemberian nama yang baik. Entah itu nama dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Indonesia, sama saja. Bahasa Jawa sama saja. Yang penting artinya asalkan bagus. Sekiranya anak itu apabila dipanggil tidak malu. Begitu. Kemudian melaksanakan akikah. Dan akikah di sini adalah hukumnya sunnah muakkad. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua. Nomor 2 selanjutnya adalah mendidik anak, mengajarkan Al-Quran jika anak sudah tamyiz. Mendidik anak di sini dan mengajarkan Al-Quran di sini adalah memberikan pondasi Islam dari sejak dini, yaitu mengajarkan tata cara sholat, mengajarkan tata cara membaca Al-Quran yang benar, mengajarkan cara berwudu yang benar. Itu harus diajarkan dari sejak dini. Dari sejak tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz adalah, di sini tamyiz adalah mengetahui manfaat dan buruknya sesuatu dalam agama. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang disebut dengan bahwasanya anak yang tamyiz adalah anak yang khitab, mengetahui manfaat dan buruknya dalam agama. Nomor 3, langkah orang tua nomor 3 adalah memberi nafkah dan makanan yang halal. Memberikan nafkah dan makanan yang halal. Wajib orang tua memberikan nafkah dan makanan yang halal pada anaknya. Karena dengan apa?
Karena satu makanan yang halal, makanan yang haram, satu makanan yang haram itu bisa menghalangi istijabahnya doa, dan itu bisa sebagai pupuk karakter yang buruk bagi anak. Jangan dilogikakan, jangan dipertanyakan, karena itu sudah ada di kita. Kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Lanjut selanjutnya. Nomor 4 adalah membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan adil. Dan cara orang tua adalah memperlakukan anak dengan adil, dengan kasih sayang, tidak pilih kasih antar anak yang lain. Wajib orang tua jangan pilih kasih ke anak-anaknya. Harus disamakan ratakan setiap anak. Kenapa demikian? Ada sebuah teguran di dalam Al-Quran mengenai keadilan untuk anak. Dan itu yang ditegur bukan siapa-siapa, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan kepala sekolah, bukan juga rektor. Bukan itu yang ditegur oleh Al-Quran, bukan. Gak nanggung-nanggung. Siapa yang ditegur? Itu adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub karena pilih kasih di antara anak-anaknya, kemudian ditegurlah oleh Allah di dalam Al-Quran ayat 7 sampai ayat 12. Di sana ditegaskan bahwasanya Nabi Yakub berpilih kasih kepada Nabi Yusuf di antara saudara-saudara yang lain. Dilanjutkan nomor 5, yaitu adalah menikahkan anaknya dengan pasangan yang baik. Lah, ini juga keharusan orang tua untuk anak-anaknya. Mencarikan jodoh yang baik pada anaknya. Bukan hanya orang tua, tapi kita pun sendiri juga sudah tahu. Kalau untuk kita sendiri, kita harus mencari jodoh yang baik, baik bibit dan bobotnya. Di dalam pencarian jodoh di sini ada 4 kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dicari oleh kita. Apa itu? 4 kriteria itu adalah: 1. Kecantikan. 2. Harta. 3. Nasab. 4. Agama. Dan pilihlah agama, karena disitulah pilihan yang terbaik. Itu katanya Rasulullah. Sabda beliau. Itu cara menjadi jodoh. Carilah jodoh yang dari 4 kriteria itu. Singkat dan padat, ini hanya pemaparan saya dari rumusan masalah yang pertama. Saya akan lanjutkan rumusan masalah yang kedua. Dilanjutkan slide selanjutnya. Dilanjutkan dari pertanyaan yang kedua, yakni adalah bagaimana cara mendidik anak yang benar dalam aspek Islam. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperlakukan anak dengan kelembutan. Berbuat yang lembut pada anak. Jangan kasar-kasar pada anak. Dia bukan peliharaan, dia anak. Jangan kasar-kasar. Cara manggilnya pun harus lembut. Nak sini nak sini nak. Ayo makan. Contoh kalau ngajak makan. Nak, ayo cepat bangun, waktunya sekolah. Lembut. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jangan kasar-kasar. Najo. Gak usah gitu. Gak usah kasar-kasar. Nak, sekolah. Gak usah begitu, santai. Namun lembut di sini bukan mentiadakan hukuman. Hukuman juga diperlukan apabila nasihat dan perkataan telah diabaikan oleh anak. Itu. Dilanjutkan, bagaimana cara mendidik anak yang selanjutnya, itu adalah memberikan contoh yang baik. Orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Bagaimana
cara berbicara yang sopan, bertutur kata yang sopan bagaimana, cara bertingkah laku yang baik bagaimana, akhlak yang baik itu seperti apa, cara tidur yang baik di dalam agama itu bagaimana, cara makannya yang benar bagaimana, harus diajarkan oleh orang tua. Pelajaran oleh anak bukan hanya dari tutur kata, bukan hanya dari pelajaran, tapi pelajaran akhlak yang terbaik adalah orang tua mencontohkan yang baik kepada anaknya. Begitu. Selanjutnya, menerapkan lingkungan yang baik. Menerapkan lingkungan yang baik di sini adalah kita harus mengetahui situasi dan kondisi. Harus tahu sikon le. Itu. Contohnya adalah memberikan yang baik adalah apabila anak membuat suatu prestasi, maka hiburlah anak. Berikanlah kemeriahan bagi anak ketika anak membuat suatu prestasi. Bukan hanya prestasi yang memukau, tetapi bila anak sudah mencoba hal yang baru dan dia berhasil, berikanlah tepuk tangan, berikanlah sorak-sorak pada anak, karena itu akan menumbuhkan, menambah rasa kasih sayang anak kepada orang tua. Begitu. Di sini saya berbicara bukan saya berpengalaman, bukan. Tetapi saya juga merasakan sendiri, saya sebagai anak, bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana orang tua saya mendidik saya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya. I love you mom, I love you father. Begitu. Untuk teman-temanku sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Berikut dan sekian pemaparan dan presentasi dari saya. Saya Muhammad Ishaq mohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap teman-teman mahasiswa. Kenapa saya membuat presentasi video? Karena bukan karena saya sok atau bagaimana, atau ingin tampil keren, bukan bagaimana. Saya tampil beda di sini karena kebanyakan di dalam presentasi Zoom banyak kecacatan dalam pemaparannya. Pemaparannya itu kecacatan di sini dikarenakan sebuah jaringan, dikarenakan ada yang HP kurang mendukung dan sebagainya. Berikut presentasi saya. Saya Muhammad Ishaq, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya akan memberikan 2 sesi pertanyaan untuk segenap mahasiswa. Terima kasih. Apabila ada kurang jelas, saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.